Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lihat sedikit teori-teori dan juga bocoran untuk episode 9 dan 10 minggu depan. Ini dari reviewnya by Mimin. Identitas background asli dan juga master. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa si penculik ini kita curigai sebagai Baeksaon yang asli. Apalagi ketika dia sudah bertemu dengan Baeksaon dan juga berhadapan langsung dengan Baeksaon, dia mengatakan bahwa rencananya bakal berubah lagi. Bukan hanya mengambil HP yang ada di Hong Hiju, tapi juga bakal mengambil segalanya yang ada di hidupnya Baeksaon. Seakan-akan dia itu menuduh Baeksaon sudah mengambil identitasnya. Dan untuk identitas si master menurut aku adalah ini, Park Do-jae. Kemungkinan besar ya antara Park Do-jae ataupun nantinya Ji Sang-woo. Tapi di sini Park Do-jae itu memang bekerja sama dengan Baeksaon yang asli karena kembarannya dia itu di-kill sama psikopat Baeksaon. Makanya dia bilang ke Baeksaon melalui video yang dia kirimkan bahwa Baeksaon lah yang ngekillnya. Nah, Baeksaon yang sekarang kan bukan Baeksaon yang asli. Otomatis dia jadi bingung dong apa yang dimaksud dari si penulis tersebut. Dan untuk Ji Sang-woo, dia itu berpotensi banget untuk menjadi Baeksaon yang asli atau si master. Menurut aku gitu sih. Menurut kalian gimana? Karena dia itu sangat-sangat sus banget. Terus yang kedua itu ibu Baeksaon asli juga terlibat. Kalian ingat kan di adegan ini itu disampaikan ciri-ciri dari si pelaku dan juga wajahnya ditampilkan. Terlihat ekspresi ibu Baeksaon asli itu seperti dia tahu semuanya. Ditambah lagi ketika interview dan juga konferensi pers, dia memberitahukan kepada Baeksaon yang asli bahwa dia dari kecil itu dia tidak berniat untuk mengurung Baeksaon melainkan untuk melindungi dia. Ini yang dimaksud adalah anak kandungnya ya, Baeksaon asli ataupun si psikopat Baeksaon. Dan hingga sekarang dia bilang dia masih melindungin Baeksaon. So, karena dia bilang dia masih melindungin, otomatis dia tahu dong kalau misalkan Baeksaon asli itu masih hidup dan berkeliaran dan juga mungkin dia ngebantunya. Yang selanjutnya adalah rahasia kakek Saon dan juga peran Hong Ina. Nah, di sini Hong Ina itu kan tahu bahwa dokumen tentang Baeksaon bukan anak asli dari ayahnya itu diberikan oleh ayah Hong Ina sendiri. Dan kayaknya rahasia-rahasia lainnya itu banyak diketahui oleh ayahnya Hong Ina, terutama terkait dengan kakeknya Baeksaon. Makanya mereka berdua itu sempat membuat perjanjian kalau misalkan ayahnya Hong Ina itu berhak untuk meminta apapun dan harus dikabulkan oleh kakeknya Baeksaon ataupun anggota-anggota keluarganya yang mengabulkan ketika dia enggak ada. Karena waktu itu entah apa permasalahan sebenarnya, kakek Baeksaon itu berlutut meminta maaf kepada ayahnya Hong Ina. Nah, menurut cerita Hong Ina dulunya ketika mereka itu mengalami kecelakaan, ayahnya itu kayak benar-benar memaksa banget untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tapi secara tiba-tiba ayahnya Hong Ina itu kayak stop dan juga nggak melanjutkan kasus tersebut. Sehingga Hong Ina curiga bahwa ayahnya itu memiliki perjanjian yang aneh dengan kakeknya Baeksaon. Namun ketika ditanya, ayahnya Ina itu mengalihkan pembicaraan. Dan juga kayaknya ayahnya Ina tahu tentang Baeksaon yang asli. Dan menurut aku peran Hong Ina di sini karena kan dia bilang dia bakal bantu Hiju dan juga Baeksaon yang palsu. Nantinya dia bakal ngebongkar identitas Baeksaon yang asli dan juga mengatakan kepada publik bagaimana buluknya Baeksaon asli itu. Selanjutnya adalah kembalinya Baeksaon yang asli. Nah, waktu itu kan Pak Kang ditelepon sama seorang pemancing. Dia mengatakan bahwa dia harus mengatakan sesuatu hal kepada Baeksaon. Katanya di situ tertulis dia masih hidup, itulah pesannya. Nah, di sini Saon langsung connect bahwa yang dimaksud sama si pemancing itu adalah Baeksaon yang asli. Dimana pada malam itu setelah si bapak nelpon Baeksaon, ternyata Baeksaon yang asli kemungkinan datang ke sana. Aku yakin banget yang datang itu adalah Baeksaon yang asli. Jadi ceritanya waktu itu sebenarnya si bapak pemancing ini juga terlibat dengan kakeknya Baeksaon, rencana kakeknya Saon. Nah, jadi kayaknya dia itu diminta untuk ngerawat anak ini yang merupakan anak dari kakeknya Baeksaon hasil perselingkuhan dengan wanita lain. Jadilah Baeksaon yang sekarang gitu. Jadi seakan-akan dia cucunya padahal sebenarnya dia adalah anaknya. Dia minta rawat sama si bapak pemancing. Jadi karena Baeksaon yang asli itu psikopat banget dan juga pengen disingkirkan sama kakeknya Baeksaon, dan hal itu terlihat sama Baeksaon palsu bagaimana kakeknya menyingkirkan Baeksaon asli di sini. Jadi dia tenggelamkan di situ. Dan sebenarnya Baeksaon palsu itu melihat
kejadian tersebut cuma dibilang sama si bapak pemancing tadi untuk pura-pura nggak lihat aja. Setelah itulah baru dia dikirim untuk menggantikan Baek Saon asli. Nah, kemudian kan Saon yang sekarang itu akhirnya sampai ke lokasi tempat pemancingan itu di sebuah toko pancing. Akhirnya dia masuk ke dalam, ternyata di dalam toko itu si bapak tadi udah dalam keadaan pingsan. Karena kan tadi si Baek Saon asli datang dan dia mencoba untuk menyelamatkan si bapak. Tapi tiba-tiba aja toko tersebut menjadi terbakar. Dan ketika Saon berusaha untuk mengeluarkan mereka berdua dari sana, toko tersebut ada ledakan dan membuat mereka berdua itu pingsan. Dan kalian tahu kan siapakah yang menuju ke lokasi itu tadi? Iya, seakan-akan kita dibawa untuk curiga kepada Ji Sang-woo. Kalau misalkan Ji Sang-woo benar pergi ke sana, maka kemungkinan besar dialah Baek Saon yang asli atau mungkin yang ini juga ya kan, si penculik. Pokoknya antara mereka berdua lah. Kalau Park Do-ji itu kayaknya enggak, dia hanya bagian rencana mereka aja. Oke, ini adalah bocoran untuk episode 9 minggu depan. Nah, ternyata sesuai dugaan kita tadi bahwa Ji Sang-woo berpapasan dengan Baek Saon dengan arah yang berlawanan. So, mungkin dia dong yang datang ke tempat pemancing tadi, ya kan? Tapi ada sebuah adegan di mana Baek Saon itu kan dia diantarkan ke rumah sakit dan di sana ada Ji Sang-woo. Jadi kemungkinan besar ketika itu Sang-woo mungkin khawatir sama Saon dan dia balik lagi ke sana dan melihat keadaan Saon dan juga si bapak pemancing seperti itu. Karena nggak mungkin Hiju dong yang datang ke sana, ya kan? Jadi kalau misalkan itu benar, maka Ji Sang-woo seharusnya nggak dicurigain. Berarti si penculiklah Baek Saon yang asli, gitu dong. Ya nggak sih? Nah, kemudian Hong Hee-ju itu mencoba mencari sesuatu hal yang kayaknya itu berkaitan dengan Baek Saon. Dan dia juga langsung ngerawat Baek Saon gantian. Karena sekarang Baek Saon yang masuk rumah sakit, Hong Hee-ju dengan setia menemani Baek Saon hingga dia sadarkan diri. Dan untung aja guys, Baek Saon itu baik-baik aja, dan ketika Hee-ju tahu bahwa Saon sudah sadar, dia langsung memeluk Baek Saon karena dia beneran takut bahwa orang yang benar-benar nyayangin dia itu harus pergi, ya kan? Terus Hong Ina itu bakal ngebongkar ke halayak publik siapakah Baek Saon yang asli dan apa drama yang dibangun oleh orang tua Baek Saon. Dan Hong Hee-ju mengatakan kepada Saon sekarang gilirannya untuk melindungi Baek Saon. Jadi mereka berdua itu saling melindungin satu sama lain. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa memisahkan mereka karena mereka sudah tahu rahasia satu sama lainnya. Aduh, romantis banget. Gimana kelanjutannya kita lihat di next episode minggu depan. Thank you for watching guys. Bye bye. In my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it